Halo semuanya, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Selamat datang di ruang cerita. Kembali kita akan menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa diambil manfaatnya. Stres. Tentu tidak sedikit dari kita yang sedang stres atau pernah stres, sangat wajar, sangat manusiawi karena kita adalah manusia biasa. Kita adalah manusia biasa. Sangat wajar. Nah, kita stres karena tekanan yang luar biasa mempengaruhi mental kita, mempengaruhi emosional kita, sehingga diri kita menjadi terbebani. Dan tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena stres. Dan itu sangat banyak ya, apalagi waktu COVID dulu ya, ada di berita, ya begitulah kasihan lah. Lalu kita tahu bahwa penyebab di antara penyebab stres adalah hutang. Nah, hutang. Ya, mau bagaimana ya? Siapapun bisa terkena hutang karena tidak ada hari sial atau hari apes di kalender. Tidak hanya orang miskin yang berhutang, orang kaya pun juga banyak berhutang. Saya lihat di sosial media ada seorang pengacara, dia memposting di beberapa aplikasi sosmed tentang ada orang kaya punya dua istri, rumahnya besar, punya mobil, punya pondok pesantren, punya tempat ibadah, tapi sampai sekarang belum bayar hutang. Pengacara sudah melakukan mediasi, tapi tetap tidak dibayar. Nah, jadi jika apa yang pengacara itu katakan bahwa maka tidak hanya orang miskin yang terkena hutang, orang kaya pun juga bisa terkena hutang. Sangat banyak atau tidak sedikit orang yang stres karena hutang, banyak sekali. Bahkan ada di berita yang menghilangkan nyawanya karena hutang, atau dia melakukan tindak kriminal karena hutang dan lain sebagainya. Uh, Apa ya? Yang kasihan itu adalah menjadi orang yang tidak enakan. Di sosial media saya pernah melihat ya yang berhutang adalah suaminya. Suaminya berhutang karena judi, kalah judi, hutang banyak, tapi suaminya kabur. Akhirnya yang ditagih adalah istrinya. Akhirnya istrinya membayarkan hutang suaminya. Nah, kasihan banget jadi orang-orang yang seperti itu. Pokoknya tidak enak menjadi orang yang tidak enakan. Nah, apalagi kasihan ya, saya pernah melihat ada janda, padahal yang berhutang bukan dia, yang berhutang adalah saudarinya, tapi atas nama dia, dia yang bayar, kasihan ya, dia yang ditagih hutang, kasihan banget. Banyak orang yang stres karena hutang. Kita doakan siapapun yang punya hutang agar cepat lunas, dan kita doakan diri kita agar kita tidak berhutang apapun yang terjadi. Tapi perlu kita ketahui bahwa kita itu jangan jumawa, jangan sombong. Sebab tidak sedikit orang-orang yang jumawa tapi akhirnya terlilit hutang. Contoh, ada orang kaya, dia kerja di toko bangunan. Lalu akhirnya ada yang
langganan dia pesan banyak. Nah, tapi seperti biasa di bond dulu karena sudah jadi langganan, tapi ternyata orangnya kabur, macet, tidak bayar, akhirnya bangkrut. Nah, coba bayangkan, ada orang kaya, dia punya toko bangunan, tapi usahanya macet gara-gara orang kabur tidak bayar hutang. Nah, tidak sedikit orang-orang yang awalnya kaya raya lalu tiba-tiba bangkrut karena hutang ya, atau terlilit atau terjadi anomali yang tidak terduga. Nah, itu banyak banget. Contoh, eh, ada orang dia itu belum punya uang untuk ganti oli. Nah, dia baru bisa ganti oli di tanggal sekian menunggu gajian. Lalu akhirnya dia tidak ganti oli. Padahal ganti oli cuma sekitar 60.000 kurang lebih. Dia tidak bisa ganti, akhirnya tidak dipaksa dipakai, akhirnya motornya rusak. Dia memperbaiki motornya lebih dari 1 juta. Nah, coba bayangkan, hari sial tidak ada di kalender ya. Nah, akhirnya banyak orang stres gara-gara hutang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya doakan kepada siapapun yang mempunyai hutang agar bisa lunas secepatnya. Dan saya doakan kepada kita semua agar tidak mempunyai hutang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.